saya akan perkenalkan, nama saya Triwahyudin, NIM 411231105, program studinya Sistem Operasi. Ini surat pernyataan untuk UAS ya. Hasil kerja ujian akhir semester ganjil, nama Triwahyudin, NIM 112311105, nomor handphonenya 0821 1090 7657. Yang Senin jam 7 sampai jam 10 mata kuliah sistem operasi, nama dengan nama dosen Ari Hidayatullah. Ini saya akan menjelaskan soal dan jawabannya ya. Hitunglah waktu tunggu waiting time untuk setiap proses. Nah, di sini kan prosesnya ada P1, P2, P3, P4, P5. Lalu terhitung dari P1-nya ini turun ke P10, nanti diturunin, terus P2-nya 4, P3-nya 6, P4-nya 8, P5-nya 12. Jadi dihitungnya ini kuantumnya 4, misalkan P1-nya 10, dia lebih besar daripada 10 dan 4 lebih besar 10 lebih besar daripada 4. Nah, nanti berarti kan dikurangkan. Nah, nanti ini ditaruh di sini 4-nya nih. 10 dikurang 4. Lalu di sini 4. Berarti kalau 10 dikurang 4 kan di sini 6. Sisanya. Ya kan? Nah, nanti ditaruh di sini 4, 10-nya sudah anggaplah coret. Nah, lalu P2-nya 4. 4 sama 4 kan sama dengan kan? Nggak bisa dibagi atau nggak bisa tambah. Jadi langsung ditaruh di P2-nya ini 4 tambah 4 kan 8. Nah, lalu 4 tambah 4 kan 8. Sini kan berarti udah nggak ada ya, 0 setelah ini. Nah, lalu ke P3-nya 6 lebih besar daripada 4. Berarti terhitungnya tetap 4 di sini tambahnya. Berarti 8 ditambah 4 12 hasilnya. Lalu di sini 6 dikurangi 4, jadi hasilnya 2. Oke. Lalu P4-nya 8 lebih besar daripada 4. Berarti 8 daripada 4 tadi kan hasilnya 12. 12 ditambah 4. Jadi 16. Lalu P4-nya P5-nya P5-nya 12 di sini ya. 12. Berarti 12 lebih besar daripada 4. Jadi di sini ditambah nih. Dari tadi 16 ditambah 4, jadi hasilnya 12 toh. 20, sorry. Lalu balik lagi ke P1. Ini hasil P1. Perhitungannya pun sama kayak yang ini. Cuman ini juga masih dikurang dari sini nih. Jadi 6 lebih besar daripada 4. Berarti kan hasilnya tetap 20 ditambah 4. Nah, dari 6 dikurangi 4. Berarti hasilnya tinggal 2. Oke. Nah, P2-nya kan nggak bisa nih. Tadi kan di P2-nya ini kan hasilnya sudah 0 kan. Udah habis 4 sama 4 ini. Udah nggak bisa dikurangi lagi. Berarti kan 0. Berarti lanjut ke P3. Ini P3. Hasil P3 ini berarti 4 P2 4 lebih besar daripada 2. Berarti yang diambil 2-nya toh. Jadi di sini ditambahin 2. Jadi 24 ditambah 2. Jadi 26. 26 kan. Nah, di sini 4 dikurangi 2 kan udah 0 minus. Jadi sini 0 udah nggak ada lanjutannya lagi. Lanjut ke P4. P4 ini jadi 8. P4 jadi 8. 4 lebih sama dengan 4.
berarti kan 0 hasilnya, udah nggak ada hasil. Gini deh gampangannya. Oke. Udah paham. Nah, ini kan P4-nya udah 0 kan. Berarti 4 tetap di sini terhitungnya 4. Ditambahin 4 maksudnya, sorry. Berarti 26 tambah 4 kan hasilnya 30. Kan? Nah, di sini 0. Lalu P5-nya. P5 ini 12. P5-nya ini 8. 8 lebih besar daripada 4. Jadi di sini ditambah 4 dari 30 ditambah 4. Jadi 34. Oke. Lanjut. Lalu lanjut lagi, balik lagi ke P1. Kan P1 udah ada 2 nih. Tadi hasil dari 6 sama 4 ini. 4 lebih besar daripada 2. Kuantumnya ini lebih besar kan daripada sisanya ini. Jadi terhitungnya 4 lebih besar daripada 2. Jadi diambilnya 2. Ditambahin 2 di sini. Jadi 34. Hasil dari P5 tadi nih ya. 34 ditambah 2. Jadi 36. Oke. Nah, lalu P2, P3, P4-nya kan sudah 0 kan, udah nggak bisa ditambahin lagi. Lanjut ke P5, masih ada sisa nih. P5 4 sama dengan 4, berarti kan dia hasilnya sama nih. Nah, tetap di sini ditambahin 4. Jadi 36 ditambah 4 jadi 40. Cuman pembedaannya tadi yang 2 sama 4-nya ini kan hasilnya nggak bisa kan, maksudnya bisa cuman ditambahin 2. Lalu penjumlahan dari ini P1-nya ini P1 ini dia angka terakhirnya di mana? Di P1 ini kan adanya di 4, terus 24. Nah, yang angka terakhir nih 36. Berarti diturunin di sini 36. Oke. Lalu P2-nya ini deh biar P2-nya di sini kan angka terakhir di P2-nya itu ada angka 8. Dan lalu dikurang 1, dikurang lagi angka 4 ini nih. Oke. 4 sama dengan kan dikurangin 5, ya tinggal 3. Ini hasilnya. Sama, ini kan tadi bercontoh ya. Sama P3, P4, P5 itu sama. Rasanya seperti itu. Lalu ini hasil AWT ini 26 ditambah 3 ditambah 4, 18 ditambah 19 ditambah 24. Hasil dari ini hasilnya ini. Oke. Ditambah kan hasilnya kan 90. Terus dibagi 5. Dari hasil ini ditambah hasilnya kan 90. Hasil dari 26 ditambah 3 ditambah 18 ditambah 19 ditambah 24. Hasilnya kan 90. Dibagi 5. Totalnya 18. Tuh. Soal nomor 1 yang A. Itu waktu tunggu waiting time. Rumusnya selesai. Evaluasi waktu eksekusi pada Glenn Grade. Yang B, dalam kasus di mana proses memiliki base time yang jauh lebih besar
dari yang lain? Apakah kelemahan Ron Rubin dan bagaimana cara mengatasinya? Kelemahan Ron Rubin dalam kasus ini, waktu tunggu yang tinggi untuk proses pendek, lalu overhead context switch tinggi. Jika time kuantum, waktu yang dilokasikan untuk setiap proses dalam satu giliran. Lalu respon lambat untuk proses dan burst time besar. Yang B itu ada 3 juga, menyesuaikan time kuantum. Jika time kuantum terlalu kecil, context switch terjadi terlalu sering. Jika terlalu besar, context menjadi hampir seperti first come first serve dan kehilangan keunggulan dalam Barnes. Solusinya gunakan aplikasi kuantum yang disesuaikan berdasarkan rata-rata time dari semua proses. Multi-level QA shading memisahkan proses dengan burst time kecil dan besar dalam dua antrian berbeda. Proses pendek, proses dan front cepat digunakan proses, dan front Rubin tinggi kuantum lebih besar dari FCFS. Shading untuk prioritas dinamis. Jika proses besar sering tertunda, sistem bisa meningkatkan prioritasnya agar tidak menggunakan terlalu lama. Lalu yang soal nomor 2, yang A, terdapat berbagai metode untuk alokasi file berdasarkan atas file di atas. Sebutkan 2 metode mana yang paling cocok untuk sistem live iklan tersebut. Jelaskan. Nah, ini jawabannya. Alokasi berurutan. Penjelasannya, setiap file disimpan dalam blok penyimpanan yang berurutan secara fisik. Jika file musik 1 MP3 12 KB membutuhkan 3 blok karena satu bloknya itu 4 KB, maka akan dialokasikan secara langsung dalam 3 blok yang berurutan. Ide untuk file multimedia yang sering dibaca secara seksualisal seperti MP3, MP4. Lalu kelebihannya cepat dalam akses berurutan, baik untuk memutar musik atau video langsung, terus memudahkan diimplementasikan karena hanya membutuhkan informasi awal, lokasi file dan urutannya. Lalu kekurangannya, implementasi eksternal. Jika banyak file dihapus atau diperbarui bisa menyebabkan ruang kosong yang tidak dapat digunakan secara optimal. Sulit diperluas jika file bertambah ukuran, mungkin perlu dipindahkan ke lokasi yang baru. Oke, alokasi batch index. Penjelasannya, setiap file table index yang menyimpan daftar semua blok tempat file tersebut tersimpan. Tidak harus disampaikan secara berurutan sehingga dapat memungkinkan implementasi cocok untuk file dengan ukuran yang bervariasi seperti movie, MP4 yang ukurannya itu 120 KB. Lalu kelebihannya, tidak memerlukan ruang berurutan sehingga mengurangi implementasi eksternal. Cocok untuk file yang berhiararkis karena setiap file memiliki indeks sendiri. Akses acak lebih cepat karena blok bisa langsung ditemukan melalui table index. Lalu kekurangannya, membutuhkan ruangan tambahan untuk table index yang bisa menjadi overhead jika banyak file kecil. Akses berurutan lebih lambat dibanding alokasi berurutan karena setiap blok mungkin tersebar di bagian lokasi. Lalu yang nomor 2, B, jika perusahaan ingin mengingatkan ke sistem file, apa saja solusinya dapat digunakan informasikan alokasi dan akses file. Akan sistem file yang lebih efisien, pilihan file terus NTFC, X Linux, Windows dan Linux. Keuntungannya, menguntungkan efisien alokasi dan mengurangi fragmentasi, akses lebih cepat untuk file video dan audio. Menyesuaikan ukuran blok penyimpanan. Nah, di sini kita gunakan blok yang lebih besar, 8 KB atau 16 KB. Gunakan blok kecil untuk 4 KB atau kurang untuk file kecil seperti report yang 20 KB. Nah, keuntungannya mengurangi jumlah blok yang digunakan per file, mengurangi fragmentasi internal.
mengandung privasi lebih baik. Keuntungannya ya akses lebih cepat dan file sering digunakan mengingat efisien dan dalam membaca file Windows atau OS secara langsung. Keuntungannya ya banyak sekali ya. Ya A, soal nomor 3, tapi yang A jelaskan bagaimana dapat tetap diakses meskipun salah satu disk mengalami kerusakan dan beberapa total kapasitas menyimpan dapat digunakan dalam konfigurasi. Bagaimana tetap diakses meskipun disk ketiga mengalami kerusakan. RAID 5 menggunakan thread dengan arti dan di mana data yang diinformasikan arti didistribusikan ke dalam disk dalam array. Jika satu disk gagal, RAID 5 dapat menggunakan partisi untuk menghitung ulang data yang hilang dalam tetap menyediakan akses ke sistem tanpa downtime. Ini datanya. Data akses menggunakan disk yang tersisa dan informasi parity. RAID controller merekonstruksi data dari disk yang gagal secara real time. Sistem tetap beroperasi meski performa mungkin sedikit berkurang jika disk baru. Perhitungan total kapasitas RAID 5. Total kapasitas N. Ini N1 X kapasitas tiap disk. Lalu 5 min 1 dikali 2 terabyte. Lalu 4 dikali 2 terabyte sama dengan 8 terabyte. Lalu 3 soal B, apa yang harus dilakukan untuk memulihkan sistem setelah mengganti disk yang rusak. Verifikasi status RAID dan backup data, ganti disk yang rusak dengan disk yang baru. Lalu proses reboot RAID 5, tunggu hingga proses reboot selesai. Verifikasi dan uji kembali RAID-nya. Lalu soal 4 yang A, jelaskan apa yang terjadi saat page fault terjadi pada sistem yang menggunakan virtual memory. Bagaimana sistem operasi mengenai page fault yang dapat mengurangi kinerja sistem saat sering terjadi page fault. Dalam sistem virtual memory, proses tidak langsung akan mengakses seluruh dalam RAM, seperti menggunakan masim dan page untuk memetakan data diri disk sweep space ke memori fisik secara dinamis. Langkahnya, proses meminta akses ke satu halaman yang tidak ada di RAM. CPU mengirimkan trap interrupt ke sistem operasi OS untuk menggunakan page fault. Lalu yang ketiga, OS memeriksa apakah halaman tersebut valid ada di dalam virtual memory. Lalu yang A-nya, jika tidak valid, proses mengalami segmentation fault atau cache error. Jika valid, halaman akan dimuat dari disk ke RAM. OS memiliki frame kosong menggantikan halaman lain di RAM jika penuh. OS memperbarui table page untuk menunjukkan bahwa halaman kini berada di RAM. Lalu yang keenam, proses dilanjutkan kembali dari instruksi yang tertunda. Nomor 4 yang terakhir, B, bagaimana fragmentasi eksternal dapat terjadi dalam sistem yang menggunakan virtual memory dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja sistem. Apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak fragmentasi eksternal? Nama, bagaimana fragmentasi eksternal terjadi dalam sistem virtual memory. Fragmentasi eksternal terjadi ketika blok memori bebas dan memori tersedia tidak
dalam ukuran yang cukup besar atau didekatkan dalam alokasi memori. Dalam virtual memory, fragmentasi eksternal terjadi karena yang pertama alokasi dan delokasi memori yang tidak beraturan. Penjelasannya, ketika program dijalankan, memori dilokasikan dalam blok. Saat program selesai, memori dilepaskan tetapi dan bentuk potongan kecil yang terpisah-pisah. Akibatnya, meskipun ada total memori yang cukup, jika ada blok memori yang cukup besar untuk proses baru. Variasi ukuran pack dan proses. Pertama, virtual memory membagi memori dalam packs, misalnya 4 KB per pack. Jika ukuran proses tidak pas dengan pack, akan ada ruang kosong di antara blok memori yang menciptakan fragmentasi eksternal. Dan yang terakhir, fragmentasi akibat sweeping. Saat proses yang tidak aktif dipindahkan ke disk sweeping, memori kosong tetapi tidak dalam satu blok yang berdekatan. Saat proses dialokasikan, memori akan semakin terpecah. Dampaknya mengurangi efisiensi penggunaan memori, terus meningkatkan pack kualitas, terus menyebabkan fansting. Solusi untuk mengurangi dampak fragmentasi eksternal: memori compaction, pengubahan memori kosong, terus packing dan segmentation, atau menghilangkan kebutuhan memori berkelanjutan, dinamis memori allocation, batch phase, word phase, terus flash feed, menggunakan backpack atau hoppack, optimasi algoritma sweeping. Oke, ini jawaban tugas saya untuk sistem operasi. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.